Dipersilakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan juga khususnya hari ini para papa atau mama atau anak-anaknya ada ikut. Ya, kita bersyukur kita boleh bersama-sama memikirkan, menggumulkan bagaimana sebagai orang tua mempunyai seni untuk membimbing anak kita, khususnya anak zaman now, ya. Nah, apa itu anak zaman now? Saya share screen aja biar kita langsung bisa memahami ya. Iya. Ya, seni membimbing anak zaman now. Saudara-saudara sekalian, jadi kita itu dibagi oleh para ahli sosiolog, psikolog gitu ya, untuk tentang penyebutan ya, angkatan demi angkatan atau generasi demi generasi. Dulu ada yang disebut baby boomers. Ya, lalu kemudian ada generasi X, generasi Y, generasi Z, lalu ada yang sebut generasi Z Platinum dari tahun 2002 sampai 2010. Kemudian ada lagi yang sampai 2010 itu ada seorang ahli lagi, seorang sosiolog, seorang psikolog, seorang peneliti juga menyebut anak-anak yang lahir di tahun 2010 sampai 2025 dia perkirakan, dia sebut dengan generasi alfa. Jadi udah habis Z kan huruf terakhir, balik lagi ke A alfa, gitu ya. Tapi apapun sebutannya, saya lebih sepakat untuk pakai istilah generasi netizen atau digital saja supaya lebih mudah ya. Nah, ini untuk penyebutan X, Y, Z, Z Platinum, Alpha itu karena masing-masing generasi itu ada ciri khas dan ada perbedaannya dan muncul sesuatu yang baru, Kira-kira seperti itu perbedaannya. Generasi digital itu mungkin paling relevan karena fokus pada satu kesamaan karakteristik, yaitu keahlian dan kecintaan pada media digital dan internet. Dan ini berubah begitu cepat sekali ya. Saya baru 3 hari yang lalu dapat chat dari seorang teman, dimulai dengan huruf SBB, baru balas, terima kasih infonya dan sebagainya. Saya bingung ini SBB apa ini ya. Sebelumnya saya tahu FYI, for your information. Thank you, gitu-gitu ya. Jadi saya tanya istri saya, SBB itu sebagai berikut katanya. Nggak mungkin lah nggak nyambung ya. Yang tahu jawabnya anak saya. Ya ini yang generasi Z atau generasi Alpha itu. Apa ini SBB? Oh Pak, SBB itu sorry baru balas. Baru saya tahu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya nggak tahu ini yang senior-senior apakah singkatan-singkatan di chat, WA dan sebagainya itu SBB sudah tahu ya. Artinya sorry baru balas. Ya, itu jadi generasi sekarang ya seperti itu ya. Mau cepat balasnya jadi pakai SBB begitu saja. Nah, oke. Jadi tokoh yang memberikan istilah generasi alpha itu adalah Mark McCrindle. Jadi dia mengatakan kenapa disebut generasi alpha, karena alpha kids itu grow up with iPads ya, atau handphone atau smartphone, and never live without a smartphone and the ability to transfer a thought online in seconds. Ciri khasnya adalah dia pasti pakai smartphone, tidak bisa hidup tanpa smartphone atau tanpa meninggalkan smartphone, dan mampu mentransfer pemikirannya dalam beberapa detik saja, begitu cepat gitu ya. Ini adalah teknologi yang sangat masif berubah ya, membuat perubahan. Jadi generasi alpha ini adalah generasi yang paling the most transformative generation ever. Generasi yang paling bertransformatif, paling banyak berubah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, menurut McCrindle. Memang betul ya, apalagi nanti muncul aplikasi baru dan sebagainya. Mereka lah yang paling pertama bisa menguasai. Kita yang udah lebih senior, lebih berumur itu akan lebih lambat untuk bisa menguasai dan sebagainya. Kira-kira seperti itu.
Ini dia Mark McCrindle dengan bukunya Generation Alpha. Dia orang Australia, dia seorang peneliti, seorang sosiolog juga ya. Nah, kalau kita lihat Alkitab, ternyata Paulus itu juga memberikan satu seni ya untuk bagaimana bisa mempengaruhi atau menjadi terang dan garam atau bisa membawa kebenaran Injil ya di tengah-tengah banyak perbedaan karakteristik golongan masyarakat. Jadi dia katakan di 1 Korintus itu pasal 9 ayat 20 sampai 23, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya dia mengidentifikasikan dirinya seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tapi dia tidak terikat dengan hukum Taurat karena dia sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ayat 21 katakan bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, misalnya orang-orang Roma, orang-orang non-Yahudi, ya aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, ya. Jadi dia hidup seperti orang-orang Roma, tapi dia tetap ada batasannya, ada di dalam hukum Allah, ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, gitu ya, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian ayat 22, bagi orang yang lemah, aku seperti orang yang lemah, supaya aku menyamakan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nah, saudara, kalau misalnya Rasul Paulus itu hidup atau mengabarkan Injil di zaman sekarang, mungkin dia kira-kira juga akan tulis seperti konteks sekarang. Ya, bagi anak zaman now, aku menjadi seperti anak zaman now, supaya aku sedapat mungkin memenangkan mereka. Ya, ini aku lakukan karena Injil. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang tua, sebagai yang lebih senior, berbeda sekali dengan generasi anak-anak kita, tapi firman Tuhan mengajar kita agar punya seni, agar punya satu cara, strategi, yaitu kita mau hidup seperti mereka, mempelajari apa yang menjadi karakteristik mereka. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyampaikan kebenaran, supaya kita bisa membimbing, mendidik mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa dengan baik. Apalagi kita tahu meskipun teknologi informasi digital sangat banyak positifnya, sangat banyak manfaatnya, tapi jangan lupa negatifnya juga sangat banyak. Dampak buruknya juga sangat banyak. Nah, ini kira-kira prinsip firman Tuhan. Berikutnya, tentu firman Tuhan juga mengajarkan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lalu 1 Tesalonika mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita di sini mau belajar punya seni bagaimana mendidik anak-anak kita, supaya nanti setelah dia dewasa, dia sudah punya dasar yang kokoh, yang stabil, ya, sehingga dia tidak goyah di masa tua atau di masa dewasanya. Kemudian dengan teknologi ini, prinsipnya apa? Digital ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita lakukan. Segala sesuatu mari kita uji. Yang baik kita pegang, yang tidak baik kita ajarkan, kita kasih tahu, kita sadarkan, baik untuk diri kita sendiri juga untuk anak-anak kita. Oke, sekarang kita masuk ya bagian dari bagaimana kita melihat sedikit karakteristik anak-anak digital ini. Tentu banyak sekali ya, tapi saya coba merangkumkan saja, singkat saja supaya kita tidak banyak habis waktu di sini, tapi lebih ke seninya seperti apa, gitu ya. Nah, ini di tahun 99 ya sudah ada orang yang mengatakan
tidak ada hal yang lebih penting bagi para orang tua, guru, pembuat kebijakan, marketing, pemimpin bisnis, dan aktivis sosial daripada memahami apa yang akan dilakukan oleh generasi muda ini dengan keahlian digital. Jadi ini penting sekali kita tahu, kita memahami seperti apa karakteristik dunia digital ini. Nah, ini misalnya ada gambar ya. Kalau dulu anak suka main pasir, main apa mobil-mobilan dan sebagainya, ya. Sekarang mereka mainnya di depan HP, di depan laptop dan sebagainya. Kalau dulu anak banyak cita-citanya mau jadi dokter, astronot, polisi, sarjana hukum, pengacara dan sebagainya. Sekarang cita-cita sudah berbeda ya. Jadi blogger, jadi freelancer, jadi cryptocurrency miner. Pernah sekali saya pimpin ceramah kepada anak-anak di Selat Panjang, ya. Nah, salah satu penginjil kita yang praktek dari Selat Panjang. Saya bikin ceramah tentang mengenal karakter, talenta, karunia dan sebagainya. Nah, selalu saya list banyak cita-cita. Kemudian ada satu anak dia bilang, Pak, saya nggak ketemu Pak list cita-cita Bapak di dalam daftar ini. Saya tanya, kamu cita-citanya jadi apa? Dia bilang, saya cita-cita jadi YouTuber aja. Jadi saya lupa memasukkan cita-cita yang sebenarnya sudah berbeda dari zaman-zaman saya ya dengan anak-anak sekarang. Jadi kalau kita mau melis cita-cita anak, mau survei cita-cita anak, masukkan juga cita-citanya jadi blogger, jadi freelancer, jadi YouTuber dan sebagainya. Ada lagi sekarang yang lagi ngetrend jadi selebgram. Seperti itu ya kira-kira. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini perbedaannya. Kemudian karakteristiknya yang pertama ya kita termasuk kita apalagi anak-anak kita adalah mediafora, pelahap media. Ya, jadi kita bertumbuh dan berkembang bergantung besar pada teknologi informasi digital, hampir semua aspek ya. Hiburan, sosialis, apalagi sekarang masa pandemi, sekolah mau tidak mau harus online pakai digital. Komunikasi, belanja dan sebagainya. Lalu kemudian majalah ekonomis ya tahun 2015 saja sudah mengatakan dulu manusia disebut Homo sapien. Kalau nggak salah artinya kan makhluk yang berjalan tegak. Jadi itu Homo sapien. Nah, sekarang sudah diberikan julukan Phono sapien, makhluk yang pasti punya phone. Ya, siapa di sini yang nggak punya phone? Ya, anak baby pun sudah dikasih phone sekarang. Smartphone menjadi penjualan terbesar di zaman ini di seluruh dunia. Ya, tentu selain bahan makanan dan sebagainya, ternyata smartphone yang paling terjual. Dan the fastest selling in history, smartphone adalah barang yang paling cepat terjual di dalam sejarah. Jadi diperkirakan, jadi sejak 2015 mereka sudah memperkirakan bahwa tahun 2020 itu seluruh dunia 80% akan mempunyai smartphone. Tapi majalah ekonomis ini kan tidak memperkirakan terjadi pandemi. Ya, nah saya percaya angka ini sudah melebihi 80% ya yang punya smartphone di seluruh dunia. Oke, lalu dikatakan hampir 80% yang punya smartphone memeriksa message, berita, email, Instagram dan sebagainya setiap within 50 minutes of getting up ya. Di antara 15 menit bangun sudah langsung cek HP gitu ya. Coba kita tes ya. Waktu kita mau tidur yang terakhir kita pegang apa? Apakah kita pegang kening anak kita, sayang, kita doakan, atau istri kita, atau yang terakhir kita pegang adalah HP, betul tidak ya? Waktu bangun tidur, yang pertama kita pegang apa? Nah, coba diuji masing-masing. Saya yakin mayoritas jawaban kita adalah HP juga ya. Nah, ini jadi evaluasi bagi kita, apakah perlu sampai se-ekstrim itu ya? Oke, setergantungan itu. Kemudian nah ini di majalah itu mengatakan smartphone itu ada di mana-mana, dia membuat orang kecanduan dan dia juga akan mentransformasi, berubah dunia. Kemudian karakter yang kedua, multitasking. Jadi mereka bisa mengerjakan banyak hal. Ya. Nah, lalu hyperkoneksi. Indonesia adalah pengguna Facebook urutan kedua. Twitter urutan ke-1 di dunia. Pengguna Instagram tahun 2020 yang 73 juta. Nah,
Tahun 2020 diprediksi 175 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, jadi berapa banyak friends, follower, atau like? Sebenarnya friends, follower, atau like itu apakah benar-benar follow, apakah benar-benar like, apakah benar-benar ada friends, atau itu sifatnya maya saja. Ya. Kemudian, nah ini adalah data tentang pemakai Instagram. Lalu anak-anak kita usia kecil juga sudah masuk ke medsos, ke IG, ke TikTok, ke Twitter, ke YouTube, Facebook, dan sebagainya. Oke, lalu kemudian generasi ini adalah karena begitu banyaknya informasi, lalu yang memberi informasi itu juga adalah orang-orang yang terkenal, para artis dan sebagainya, ya, YouTuber-YouTuber seperti Deddy Corbuzier dan yang lain-lainnya. Lalu narasumbernya lagi, lalu pinter-pinter ngomong, pinter bersilat lidah dan sebagainya, sehingga anak-anak sekarang menjadi era yang toleran, keterbukaan, pluralisme. Jadi pluralisme artinya ini A benar, B juga benar, C juga benar. Nggak ada satu yang paling benar. Ya, semua bisa diterima. Relatif, ya relatif, kira-kira gitu ya. Jadi kebenaran itu subjektif. Menurut kamu yang benar itu yang A, menurut saya yang benar itu yang B. Jadi A juga benar, B juga benar. Silakan saja gitu. Nah, jadi relatif. Jadi terancam kehilangan kompas moral. Sulit membedakan yang benar dan salah. Cenderung anti otoritas. Ya, cenderung inklusif, menerima perbedaan norma. Jadi berbeda-beda, oh nggak apa-apa lah, cincailah, kita terima saja dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Jadi misalnya ini ada buku tentang pubertas ya, saya pernah beli untuk anak perempuan saya waktu mereka dalam proses masa-masa puber, karena saya ingin mengajarkan tentang pendidikan seks yang sehat di dalam keluarga saya, jadi saya pakai buku ini. Saya kaget, saudara sekalian ya, ternyata di dalam buku ini, saya nggak tahu apakah masih ada terbit sekarang ya, ini Alex Media Computindo. Salah satu isinya mereka menanamkan atau memasukkan pengajaran LGBT. Ya. Nah, jadi saudara sekalian lihat ada kata-katanya ya, justru itu cinta terhadap seseorang tidak bisa dipaksa. Itu ditentukan oleh hati. Sampai di sini betul ya. Cinta kan dari hati, nggak bisa dipaksa. Lalu, tapi kalimat berikutnya, lalu gambarnya cowok sama cowok nih. Setiap orang punya hak mencintai dan dicintai. Dan bila mereka mencintai sesama jenis, itu adalah pilihan. Jika boleh memilih, tentu saja mereka ingin memilih mencintai lawan jenis. Nah, jadi dia akan mengarahkan anak-anak remaja. Ya, kalau bisa pasti orang lebih banyak lah pilih yang lawan jenis. Tapi nggak bisa, sudah begitu. Sudah alami, jadi nggak apa-apa. Nah, ini kan berbahaya. Dia mengarahkan buku ini. Ya, oke. Berikut lagi dia katakan begini. Jika seorang transgender itu misalnya dia fisiknya laki-laki, jelas-jelas sekali jenis kelaminnya laki-laki, tapi dia merasa dia di dalamnya itu adalah wanita, lalu dia operasi dan sebagainya. Nah, atau dia nggak sempat operasi, tapi jiwanya seperti jiwa wanita. Nah, ya, dengan jiwa perempuan mencintai seorang laki-laki itu wajar-wajar saja, bukan? Nah, dia pakai kalimat ini kan dia mengharapkan jawaban si pembaca adalah oh iya ya, wajar ya. Nah, ini kan bahaya. Nah, jadi kita mesti waspada. Ini hanya contoh di buku ya. Ya, syukur-syukur sekarang anak-anak udah jarang betul-betul beli buku untuk baca. Artinya jumlah yang baca buku pasti sangat sedikit. Tapi pengajaran yang seperti ini banyak sekali terdapat di dunia digital, di YouTube, di medsos, di mana-mana. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak tahu karena kita nggak bisa kontrol 24 jam anak kita baca apa di medsos, nonton apa di YouTube. Nah, ini mesti hati-hati ya, waspada. Nah, jadi mungkin perlu nanti ada satu sesi ya bagaimana orang tua mewaspadai bahaya LGBT ya, melihat ciri-cirinya dan sebagainya, mencegah dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang terakhir aja ya. Karakteristiknya adalah tayang langsung, real time, senantiasa online dan mudah untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Self disclosure artinya apa yang ada di dalam dirinya diungkapkan saat itu juga. Jika tidak hati-hati, berakibat negatif dan sangat buruk bagi masa depan. Atau misalnya mereka ingin berkreasi,
langsung ya tampil menari, tampilkan ke IG atau ke TikTok atau bikin masakan atau apa-apa langsung waktu jalan-jalan begitu ada pemandangan indah, foto langsung masuk ke IG, langsung masuk ke medsos, langsung masuk ke FB. Nah, ini kan tayang langsung real time, bahkan bisa pakai TV dan sebagainya. Nah, tapi yang bahaya adalah yang terlalu pribadi diungkapkan semua. Itu yang bahaya. Nah, maka kita mesti perlu memahami karakteristik ini. Mereka real time, bisa mengungkapkan apa saja saat itu juga dengan sekali klik, dan boleh dikatakan seluruh dunia atau seluruh yang membaca atau mengikuti IG mereka, TikTok mereka akan bisa melihat apa yang diungkapkan, gitu ya. Ini karakteristiknya. Nah, sekarang seninya ya. Oke. Jadi yang pertama, kita harus belajar punya seni untuk bersikap bijaksana terhadap dunia digital, ya, smart parenting. Nah, saya ambil dari buku ini ya, Cyber Parenting, ya, Cyber Smart Parenting dari Bu Helen Cho Pratama. Jadi kita mesti bijaksana. Maksud saya begini, sikap yang kurang tepat itu ada orang tua yang langsung melarang habis-habisan. Nggak boleh, nggak dikasih HP atau apa ya. Menarik diri dengan ekstrim selagi anaknya kecil. Tapi ini kan hanya sementara, jangka pendek. Karena takut dan khawatir yang besar, nanti anak saya dapat pengaruh negatif, apa gitu yang makanya nggak dikasih. Mau beli HP nggak boleh, dan sebagainya. Atau setelah dikasih HP, nggak boleh dikasih data yang besar atau apa supaya dia nggak pakai lama-lama dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaikan gelembung udara atau bubble yang suatu saat akan pecah. Pagar pelindungan anak dan pecah hati orang tua. Kenapa? Sebab ketika anak ini sudah dewasa, justru apa yang dilarang, apa yang dikekang di masa kecil, waktu dia sudah bebas, dia sudah bisa merdeka sendiri, nggak dikontrol orang tua lagi. Itulah yang nanti akan menjadi yang akan dicari-cari, karena dia penasaran, kenapa dulu papa saya, mama saya larang, sekarang saya sudah bebas, saya akan cari. Nah, di situ justru dia akan lebih banyak mencari hal-hal yang atau terjerat akan hal-hal yang negatif. Sikap yang pertama tadi berarti melarang keras ya, bubble way yang akan meledak suatu hari. Kemudian sikap yang kedua adalah EGPW ya. EGP itu singkatan dari orang Jakarta ya, emang gue pikirin gitu ya. Menarik diri, nggak peduli ya. Mencap anece gitu ya. Suka hilang gitu ya, suka mereka lah. Jadi memandang sangat positif terhadap teknologi informasi. Terima dengan santai dan merasa wajar ya, atau nggak berdaya lagi, memang nggak bisa kontrol anak, nggak bisa disiplin anak, anak nggak hormat dan sebagainya, atau terlalu memanjakan anak gitu ya, jadi mereka mau apa suka saja. Nah, jadi tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu peduli akan tantangan dan dampak internet bagi anak-anak, atau memang mungkin belum menyadari ya bahwa itu bahaya, belum tahu gitu ya, bisa juga. Jadi ini sangat riskan ya, anak-anak dibiarkan untuk melayari dunia maya tanpa memberikan batasan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, berapa lama dan sebagainya. Lalu tidak mengajarkan nilai-nilai, tidak mempersiapkan dengan benar. Ya, nanti di bawah kita akan ada tips-tips atau seni-seni untuk persiapkan anak-anak kita ya. Nah, sikap yang tepat seharusnya adalah kita terima bahwa teknologi informasi, bahwa dunia digital ini bisa kita pakaikan atau kita berikan kepada anak-anak, tapi kita juga punya sikap yang kritis atau bijak, smart way, ya. Nah, seimbang, ya, tidak ekstrim melarang, namun juga jangan dibiarkan begitu aja. Jadi kita bertanggung jawab agar anak-anak kita mengakses internet dengan benar dan aman. Berikan kesempatan anak-anak mendapat pengalaman serta pembelajaran yang positif dan membangun melalui dunia maya. Bangunlah kedekatan dan komunikasi yang sehat, sehingga nilai, aturan, bahaya, dan batasan dipahami dan tertanam pada anak-anak. Nah, kalau kita punya hubungan relasi komunikasi yang sehat dan baik, kan nilai-nilai yang baik itu, kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang positif itu akan lebih mudah masuk kepada anak, dan itu membantu mencegah mereka terpapar yang negatif. Itu ya. Jadi
bangun kedekatan dan komunikasi yang sehat dengan anak. Orang tua dituntun komitmen sepenuh hati ya, harus bayar harga ya, ada waktu yang dikorbankan ya, ada perasaan yang dikorbankan, ada mau belajar untuk bagaimana mengasuh, membimbing anak, berusaha membaca buku, mengikuti seminar atau Sunday Talk seperti ini, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang membimbing anak. Perlengkapan diri dengan pemahaman perkembangan yang sesuai zaman. Ya. Pakailah strategi, pakailah seni yang efektif, sesuaikan dengan tantangan yang sedang dihadapi. Ya, jadi ada 3 sikap. Yang satu melarang keras, tapi itu berbahaya. Yang kedua, emang gue pikirin, ya, membiarkan. Yang ketiga adalah kita terima, tapi kita kritis dan kita terus belajar untuk bagaimana supaya yang negatif itu tidak terpapar ke anak-anak kita. Oke, sekarang seni untuk membimbing anak kita setelah punya kritis, bijak, tentu kita perlu pahami supaya lebih bijak juga kita pahami apa sih dampak negatifnya, lalu bagaimana mencegah, dan kalau sudah terpapar bagaimana kita membantu menyembuhkan, ya, memperbaiki. Nah, kita lihat games dan tayangan kekerasan. Ini dampak pertama yang saya mau sampaikan. Jadi di dalam sebuah laporan dari David Walsh, ya, dia mengatakan khususnya untuk anak-anak remaja, otak seorang anak terus mengembangkan cabangnya hingga usia 25 tahun. Pengalaman berdampak besar dalam membentuk lintasan di otak anak adalah terjadi selama otak mengembangkan cabang-cabangnya. Jika anak bermain games kekerasan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan terus-menerus, maka bagian agresi di otaknya diaktifkan, sedangkan pusat sisi regulasi emosionalnya dinonaktifkan. Ya, jadi dia akan mengembangkan bagian otak yang agresi, mau main kekerasan aja. Lalu dia tidak terbiasa mengembangkan pengaturan emosi, mengontrol diri di bagian otaknya, karena udah diaktifkan lama. Nah, preventif dan kuratifnya, pencegahannya dan bagaimana menyembuhkan. Kenalilah ciri-ciri anak itu. Apakah dia sudah kecanduan games? Apakah dia ada kecenderungan gampang emosi, gampang melakukan kekerasan? Apakah sumbernya dari games kekerasan? Lalu sensor, batasi. Ya, kalau dia sulit sekali, mungkin kita nggak berdaya sebagai orang tua karena sudah terbiasa memanjakan. Kita nggak berani disiplin dan sebagainya. Alihkan. Ya. Pikirlah dengan seni bagaimana, nanti kita akan lihat di bawah. Bila perlu, mainlah bersama anak. Nah, jadi mau nggak mau kita main sama anak. Setelah itu kita jelaskan apakah ini fiksi atau faktual. Lalu ajak dia berpikir kritis. Nanti di bawah saya akan kasih contoh. Nah, usia 0 sampai 6, idealnya janganlah kasih anak-anak kita main games yang khususnya yang kekerasan ya. Sebab sekarang anak-anak di HP itu ada banyak games untuk pendidikan, edukasi, nyanyi, lagu-lagu, mengenal warna, huruf dan sebagainya. Saya pikir itu masih oke lah ya. Khususnya games yang kekerasan jangan. Jika terpapar selain diajarkan bahwa itu salah, alihkan pada hal lain yang positif dan lebih menyenangkan. Bagaimana ahlinya nanti? Oke. Umur 7 sampai 12 sedapat mungkin ya, jauhkan dari terpaparan games dan tayangan kekerasan. Jadi 0 sampai 6 tahun harusnya sebagai orang tua kita berani, atau kita jangan terlalu manja sehingga biarkan anak-anak main games kekerasan ya. Nah, kalau 7 sampai 12 mungkin dia akan lebih memberontak kalau dilarang dan sebagainya. Jadi sedapat mungkin jauhkan dari paparan games dan kekerasan, tayangan kekerasan. Bahaslah bersama anak apa yang terjadi di balik kekerasan tersebut. Ya. Cari tahu berapa banyak anak yang ketahui dan pahami tentang apa yang terjadi di dalam games itu. Diskusikan apa ini baik, apa ini benar, apa ini jahat, apa ini salah. Berikan dorongan untuk memilih yang baik yang mana, yang benar yang mana. Kalau dia jawabnya benar, kalau dia jawabnya bagus, berikanlah pujian penghargaan untuk menguatkan dia. Oke. Sehingga dia nanti akan lebih terdorong untuk hal-hal yang baik, yang positif.
Untuk usia remaja, orang tua harus berinisiatif memberikan pengarahan dan pendekatan pribadi. Ya, jadi ada persahabatan dengan anak. Jadi jangan pakai jenjang gitu ya. Saya orang tua, kamu anak, kamu harus dengar. Tapi coba jalin hubungan persahabatan, pertemanan. Lihat atau sempatkan diri bersama anak ketika mereka main games. Coba tanya apa sih yang dia main. Kalau dia menang, seperti apa sih? Kemudian kan main games online itu kan ada temannya. Siapa sih sesama teman yang dia main dan sebagainya. Ya gitu. Mereka diajak menjadi bagian dari suatu solusi. Nah, anak remaja itu kalau dia ditantang untuk cari solusi, dia akan senang gitu ya. Mereka akan punya sense of control, merasa perlu mengontrol situasi, memberikan solusi. Mereka juga senang jika dilibatkan perencanaan tindakan. Jika sesuatu situasi yang sedang dibahas menjadi bagian dari pengalamannya. Berusaha jadi teman, sahabat bagi mereka, agar mereka dapat menerima kritik dan arahan orang tua. Jadi untuk lebih gampang, lebih mudah masuk kepada anak remaja, kita harus jadi teman atau jadi sahabat buat mereka. Nah, jadi ini contohnya ya. Berikan contoh dampak negatif agar anak sadar, ajak dia, dan beri solusi. Misal kasus ini. Ambillah satu contoh di koran, koran sekarang sudah jarang ya, mungkin di berita online atau di berita TV, ada berita nih, Dead by Xbox. Xbox itu kayak PS gitu ya, PlayStation ya, tapi Xbox ini katanya lebih canggih lah, kira-kira begitu. Ada berita seperti ini. Nah, seorang pemuda di, kalau nggak salah di Inggris atau di Australia ya, meninggal gara-gara main video game. Dia baru usia 20 tahun. By deep vein thrombosis. Saya kurang paham ini ya, tapi ini kayak penyumbatan pembuluh darah begitu ya, sampai meninggal. Nah, jadi dia main game sampai di situ ditulis ya, a blood clot caused by playing his Xbox for up to 5 hours at a time. Main 12 jam tanpa henti. Mungkin juga lupa makan, lupa minum, atau bagaimana ya, 12 jam terus-menerus sampai meninggal. Ini tahun 2011. Di Indonesia ada juga berita ini. Ini tahun 2021, baru di bulan Februari. Nah, saya sengaja tutup ini wajahnya ya, gitu. Jadi bocah ini bernama, karena sudah ada di berita ya, Raden Trisakti, umur 12 tahun, remaja berarti ya, pra remaja. SMP kelas 1 dari Subang, Jawa Barat. Meninggal akibat kecanduan game online di HP. Berarti ini mainnya di rumah. Bukan di PlayStation, bukan di tempat main game yang TV itu ya, yang layar besar. Main HP. Raden kerap menghabiskan waktu berjam-jam main game. Nah, sampai malam. Di berita itu saya baca tidurnya sampai jam 3, jam 4. Jadi bayangkan, mungkin mainnya mulai jam 9 malam, atau jam berapa kita nggak tahu ya. Dan hampir setiap hari. Sehingga satu kali dia punya gejala badannya lemas, tangan kaki susah gerak, sakit kepala, lalu dibawa ke rumah sakit, kira-kira dia di opnam tuh 2 minggu. Kemudian meninggal. Nah, dalam catatan itu ada katanya ada gangguan syaraf, ada bahaya radiasi HP, dan lain-lain penyebabnya ya. Nah, coba aja anak diskusi berita ini. Itu kan. Ajak anak, kasih dia solusi. Kamu ada begitu nggak? Atau teman kamu ada yang begitu nggak? Gimana? Baik apa enggak? Positif atau negatif? Kalau ada begitu, kamu mau nasihatin apa? Solusinya apa? Nah, nanti dia akan bisa kasih macam-macam ide. Ya. Apa manfaatnya kalau main? Selain hanya senang aja sih, apa sih hadiahnya dan sebagainya. Lalu kalau nggak main, gimana sih rasanya? Apakah sangat nggak enak, nggak nyaman gitu ya? Kalau diganti dengan kegiatan lain gimana sih? Kalau diganti dengan hobi main gitar, atau melukis, atau menari, atau main alat musik yang lain gimana sih? Jadi ajak anak mikir untuk keluarkan solusi-solusi, gitu ya. Nah, bagaimana sih bantu anak ini? Kasihan ya anak ini, gitu. Nah, nanti dia akan cerita, oh ya, begini si A, si B, si C, dan sebagainya. Nah, di situ terjadi percakapan yang sangat baik. Gitu. Nah, khusus untuk anak remaja, mereka tertantang untuk memberikan solusi.
sense of taking control itu ada pada anak-anak remaja itu ya. Nah, jadi kita tinggal ciptakan kesempatan. Tentu juga ada selain berita-berita ini ada banyak lagi yang lain yang bisa kita pikirkan ya untuk diskusikan dengan anak-anak kita. Berikutnya, tadi paparan games dan tayangan kekerasan. Yang kedua yang berbahaya adalah pornografi dan pemangsa maya. Nah, pemangsa maya ini ya juga berkaitan dengan pornografi karena mereka sering sekali dengan digital, dengan video untuk melakukan pelecehan seksual. Gitu ya. Nah, kita masuk ke pornografi dulu. Dengan digital ini kan terhubung 24 jam. Ya, memiliki akses point dan klik pada konten pornografi yang tanpa perlu curi-curi, bisa langsung. Ya. Tidak seperti zaman dulu. Orang kalau mau terlibat dengan pornografi atau mau nonton, mau beli majalah dan sebagainya, itu harus curi-curi. Harus beli VCD, DVD di tempat tertutup dan sebagainya, yang tidak bebas. Tapi dunia digitalnya begitu mudah dan sedang mengincar. Dilaporkan ada lebih dari 900 juta situs pornografi. Bahaya sekali. Nah, tentu pemerintah juga berusaha memblok ya. Tapi sehebat-hebatnya pemerintah memblok, tetap ada saja situs-situs yang bisa dibuka oleh anak. Bahkan di YouTube pun banyak sekali konten-konten yang sebetulnya untuk anak atau orang-orang dewasa, gitu, yang sulit sekali kita bendung. Riset farmakologi Amerika menemukan bukti bahwa keterpaparan yang berulang terhadap konten pornografi berpotensi menimbulkan erototoksin, keracunan erotis, ya dia pakai istilah itu ya. Yang selanjutnya menimbulkan kecanduan seksual yang karena sifatnya subtle atau terselubung, bisa lebih dahsyat dari narkoba. Terselubung itu artinya dia bekerjanya di otak, kita nggak bisa kelihatan, di pikiran gitu ya. Nah, misalnya kalau narkoba ada zat yang masuk ke tubuh, ada akibat sakau. Jadi orang yang kecanduan narkoba kalau dia udah waktunya datang dia nggak dapat kan dia bisa katanya ya panas dingin, guling-guling dan sebagainya, macam-macam lah, sakit dan sebagainya. Lalu bisa dikenali ciri-cirinya, ya kita bisa baca dari internet saja ciri-ciri orang yang pakai narkoba, ya ada gitu ya. Nah, sementara kecanduan pornografi sulit dikenali secara kasat mata, tidak terlihat zat yang masuk dalam tubuh. Namun tubuh mengeluarkan zat kimiawi tertentu dan perilaku yang terkena tidak terlalu tampak, sehingga untuk menolongnya lebih sulit. Karena nggak nampak, dia ada di dalam pikiran. Karena yang ditangani adalah dalam tatanan fantasi. Siapakah yang sanggup menyelami fantasi dalam otak seseorang? Jadi ini bahaya sekali. Nah, studi 2000, nah ini tentang tadi yang pornografi ya. Nah, jadi sehingga kita perlu bagaimana ya, kalau dia belum terpapar, kita tentu mengajarkan nilai-nilai jangan sampai terpapar. Tapi kalau dia sudah terpapar, kita jangan terlalu cepat menghakimi anak kita atau mendisiplin dengan keras dan sebagainya. Tidak. Karena dengan demikian, ini kan tersembunyi. Dia tidak akan membuka diri untuk mau dipulihkan atau disembuhkan. Nah, justru tolong dia supaya dia bisa ceritakan sudah sejauh apa dia jatuh dan sebagainya. Nah, bila perlu kita harus diskusi atau meminta pertolongan profesional seperti psikolog atau psikiater untuk menolong dia. Kalau sampai sudah kecanduan dengan pornografi, karena bahaya sekali. Apalagi nanti dia bisa cenderung melakukan penyelewengan seksual atau kekerasan seksual kepada orang yang lain. Nah, itu bahaya. Jadi ini kita mesti hati-hati sekali. Sekarang bahaya tentang predator atau pemangsa maya. Ini khususnya di luar negeri, tapi di Indonesia juga banyak ya. Hanya memang belum ada berita-berita yang terlalu mengekspos itu. Studi New Hampshire tahun 2005, 13% anak usia 10-17 tahun mendapat undangan chatting tentang seks atau melakukan aktivitas seksual. Mulai dengan chatting, lalu janji temu. Nah, jadi dibujuk-bujuk, lalu mulai chatting seks. Lalu ada yang entah bagaimana bisa dibujuk sampai suruh buka baju dan sebagainya dan sebagainya.
Jadi bagi anak-anak yang kalau kita di rumah, dia kurang perhatian dari orang tua, dia nggak bisa mengekspresikan kekecewaannya, kemarahannya, stresnya, dan sebagainya. Ketemu yang begini-begini, dibujuk, dirayu, dia akan lebih mudah terjerat. Kita mesti hati-hati. 1 dari 5 anak dijebak oleh predator maya melalui email, hadiah, surat, uang, dan menelepon. 25% melapor pada orang tua, 75% tidak. Kenapa? Karena mereka tidak menciptakan hubungan yang dekat, sehingga kalau mereka lapor, mereka takut dimarahin orang tua, nggak diterima orang tua, dapat hukuman orang tua, dan sebagainya. Bukan berarti orang tua nggak boleh mendisiplinnya, tapi ketika anak sudah dimangsa atau jadi korban, itu orang tua harus bijaksana, menerima dulu apa yang menjadi kesedihan dia, ketidaknyamanan dia, lalu pelan-pelan bimbing dan carikan solusi untuk dia. Ini ya. Jadi bagaimana kita mencegah dan menyembuhkan? Ya, orang tua wajib memberikan pendidikan seks yang alkitabiah, membangun strategi yang tepat agar anak-anak mampu untuk say no to porn, untuk pornografi, lalu pakai smart and safe online. Nah, untuk teknis nanti mungkin ada waktunya bisa cari di internet bagaimana untuk safe online itu, smart online itu. Katanya ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa dipasang di HP atau di laptop itu untuk mencegah web-web tertentu yang tidak baik, tidak benar itu. Nah, tentu juga memberikan pendidikan seks yang alkitabiah. Gimana caranya? Hari ini tentu kita panjang waktunya ya kalau membahas tentang itu. Artinya kita perlu korban waktu untuk belajar. Ya, belajar. Mungkin yang paling praktis adalah untuk kaum wanita, ibu-ibu, ajarkanlah tentang alat-alat reproduksi kepada anak wanitanya. Yang pria, bapak-bapak, ajarkanlah tentang alat-alat reproduksi kepada anak laki-lakinya. Nah, sehingga dia tahu dari orang tua sendiri, bukan cari-cari info sendiri yang kadang-kadang menyesatkan. Gitu ya. Bila perlu beli buku, baca, ajarkan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih lihat satu video ya tentang pemangsa predator ini ya. Ini untuk menjadi hati-hati bagi kita. Nah, ini dia. Oke. I'm so tired of being here, suppressed by your mind, show you the fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I wiped away all your tears. When you scream, I fight away all your fears. And I held your hand for all these years, but you still you used to captivate me by your eyes and you light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it haunts my once pleasant dreams. Your voice it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I wiped away all your tears. When you scream, I fight away all your
Jadi kita lihat video itu tadi, dia ingin menjelaskan bahwa si anak ini hampir jadi korban. Jadi itu kan flashback tadi ya filmnya ya. Nah, anak ini hampir jadi korban. Lalu dia flashback kembali, lalu ada tadi bayangan ada gambaran dia mandi, airnya sudah penuh. Artinya itu kan simbol ya bahwa apa yang dia lakukan, dia percakapan dengan laki-laki yang tidak dia kenal itu sudah kelewat batas. Lalu dia close, lalu dia laporkan. Jadi itu dari Inggris ya. Itu dia laporkan ke lembaga apa bahwa orang ini mau melakukan pelecehan seksual kepada saya. Lalu dia close itu, lalu dia cari teman-temannya yang real di taman, main-main foto sama yang real, bukan cari yang online, apalagi yang tidak dikenal. Nah, jadi ini film ini adalah pendidikan untuk orang tua dan anak-anak remaja juga supaya jangan gampang ditipu di dunia online. Gitu ya. Jadi ini banyak ya, bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa pun ya kadang-kadang yang bisa tertipu sampai bisa ada adegan membuka baju dan sebagainya, akhirnya dia terekam, kemudian dia bisa diperas. Kalau enggak, nanti kalau you nggak kasih uang transfer gitu, nanti fotonya yang dia pernah telanjang dan sebagainya itu akan dikirim, diekspos ke orang, lalu dia jadi malu dan sebagainya. Akhirnya dia harus habiskan uang untuk pemerasan itu dan sebagainya. Ya, jadi ini bahaya sekali. Ya, harus kita waspadai selalu tentang pemangsa atau predator maya ini. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya secara fisik, tapi dari digital juga bisa menjadi satu ancaman. Ya, intinya kita perlu ada seni untuk punya relasi yang dekat dengan anak-anak kita sehingga mereka tidak mencari yang begitu-begitu untuk mengisi ya rasa hatinya untuk mau, kan kita makhluk sosial ya, pengen punya pergaulan, pertemanan dan sebagainya. Nah, dia bisa mendapatkan itu dari perhatian keluarga. Oke, kita lihat dampak negatif yang ketiga adalah, mungkin saya cepatkan saja supaya masuk ke tips-tips yang lainnya. Jadi keterbukaan menjadi ketelanjangan, yang tadi loh ya, yang real time tampil itu. Atau ada apa-apa perasaan langsung dimunculkan. Nah, jadi ini misalnya ya, di liputan.com itu, liputan6.com itu melaporkan 5 kisah yang di Facebook itu yang ditangkap polisi. Yang satu dia posting Facebook ada kata-kata polisi, kampung gilo, kampret, dan sebagainya. Males berurusan dengan polisi. Gara-gara itu dia urusan dengan polisi. Yang berikutnya ini ada contoh ya. Oh, ini hanya mau humor-humor ya. Mau lucu-lucu, tapi dia ditangkap polisi juga. Karena dia buat di Facebook begini, info dari Polres Mamuju jam 00.30, di Mamuju ditemukan korban mutilasi, namanya Marta. Sudah dipotong jadi 12 bagian. Tragis ya, kabarnya dia ditemukan warga dalam kondisi terbungkus. Kabarnya dia dimutilasi lalu dimasukkan dalam minyak yang panas. Lalu akhirnya dia bilang, setelah polisi periksa, rupanya korban adalah martabak telur. Selamat ya WK, hanya hiburan. Nah, dia ditangkap polisi kenapa? Karena dia pakai dia atas nama Polres Mamuju. Jadi kan udah nggak benar. Lalu kedua adalah dia tampilkan foto, ya. Dia tampilkan foto begini. Nah, ini tulisannya di atas. Lalu dia tampilkan foto, ada garis polisi dan sebagainya. Nah, orang banyak yang baca di depan, tidak baca sampai WK, tidak baca sampai martabak telur. Orang sudah kaget, langsung lapor, langsung tanya ke Polres Mamuju, sehingga ya Polresnya tangkap dia. Gitu. Nah, hal-hal begini kita perlu juga ya, nanti jangan sampai, jangankan anak-anak ya, kita sendiri sebagai orang dewasa pun nanti kadang-kadang bisa terjebak yang begitu. Kita pikir bercanda-bercanda saja, ya, atau kita curhat sedang kesel sama seseorang atau sama pemerintah, sama siapa, kita masukin ke Facebook, ke IG, hati-hati bisa terjerat hukum. Ya, jadi Helen Cho Pratama itu tadi mengatakan di buku yang saya kutip itu ya, yang saya garis bawahi di sini adalah keteraksesan yang demikian dalam dan luas. Generasi kita, muda kita menempatkan diri pada posisi ketiadaan privacy. Kalau mereka gampang sedikit-sedikit post membuka ke privacy mereka sendiri ke Facebook, ke IG dan sebagainya. Ya. Nah, jadi generasi digital itu sangat membuka diri hingga tahap tanda petik ketelanjangan ya, bukan telanjang fisik ya, tapi ketelanjangan pribadinya.
secara antusias, nggak pikir panjang lagi. Ikuti dorongan hati sesaat posting, ya, dan sebagainya. Hanya karena seru-seruan, hanya karena menarik, dan seterusnya. Nah, ini mesti kita waspadai. Jadi sebagian besar bukan sengaja, tapi lebih karena unsur ingin bagi saat itu juga, ingin seru-seruan, dan sebagainya. Lalu ada lagi yang mempost begini ya, Mama, seorang teman menceritakan kepada saya, si A jadian dan putus dengan si B. Kapan dan di mana, semua followernya jadi tahu. Bagaimana mereka mulai kenal, jalin hubungan, sampai ribut dan masalahnya, semuanya tahu followernya. Ya ampun Mama, itu hanya karena mereka jadiannya dan putusnya di Twitter. Nah, bayangkan saudara ya. Jadi hal-hal begini pun dipostkan sehingga semua orang tahu. Oke, jadi perlu diingatkan ke anak-anak kita, internet itu memorinya sangat lama sekali dan tersimpan terus ya, nggak bisa terhapus gitu ya. Banyak contoh kasus orang kena itu dan sebagainya. Nah, ini untuk kita yang misalnya punya perusahaan dan sebagainya ya. Di Inggris itu salah Tapi satu seleksi untuk calon karyawan adalah mereka 62% pemberi kerja itu seleksi pelamar kerja itu memeriksa status Facebook mereka. Mungkin kalau sekarang sudah periksa sekaligus sama IG atau aplikasi yang lain. Jadi 62% itu perusahaan itu selain wawancara, testing dan sebagainya, mereka akan lihat Facebook-nya. Nah, dari gara-gara Facebook aja 25% itu ditolak, nggak bisa kerja di situ. Kenapa? Karena di Facebook mereka ada postingan mereka minum minuman keras di bar, di foto, ya toh. Ada etika, sikap foto-foto yang nggak baik, mungkin foto lagi berantem, mungkin foto yang atau kata-kata yang kasar dan sebagainya di Facebooknya. Jadi ketahuan karakternya ya, perusahaan mana mau terima lagi. Nah itulah yang terjadi gitu ya. Nah jadi mungkin juga bagus juga ya kadang-kadang kita seleksi karyawan lihat dari status Facebook mereka atau IG mereka gitu ya. Oke. Nah, jadi kita perlu disadarkan ya, ajarkan anak posting yang benar, yang baik dan sebagainya, yang pantas dan sebagainya. Orang tua perlu seni untuk jadi tempat curhat sehingga anak tidak curhat pada sosmed atau orang yang tidak tepat gitu. Nah, yang ketiga, ini yang bagian terakhir ya karena waktu ya, saya percepat saja. Jadi kita harus punya seni untuk bermain, belajar dan bertumbuh bersama anak ya. Sesuaikan dengan usia anak ya. Bercerita, membacakan Alkitab, kisah-kisah inspiratif. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada anak-anak, diajarkan berulang-ulang, ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ajarkan kebenaran firman Tuhan, ajarkan nilai-nilai yang baik, berulang-ulang kepada anak-anak. Membicarakannya waktu duduk di rumah, waktu sedang perjalanan, waktu berbaring, waktu engkau bangun. Jadi punya waktu untuk bercerita, mengajar, mendidik anak. Ya, tapi bukan sikapnya kayak guru mengajar gitu ya, lebih ke pendekatan bercerita. Ya, saya menganjurkan seperti itu. Nah, kita coba ada nggak keluarga-keluarga masih seperti ini? Nah, kan kalau masa saya kecil sebelum tidur misalnya ada mama atau ada kakek atau ada nenek yang ceritakan dongeng sebelum tidur. Kalau saya karena bukan latar belakang dari keluarga Kristen dulunya ya, tapi keluarga Kristen ada yang punya kebiasaan bacakan Alkitab untuk anaknya yang bergambar dan sebagainya. Coba dilakukan lagi kepada anak-anak kita, apalagi usia 0 sampai 5 sampai 10 pun banyak yang masih suka untuk mendengar cerita. Apalagi pakai gambar gitu ya. Nah, cerita Alkitab. Bahkan satu cerita itu diulang sampai 10 kali pun anak-anak nggak bosan. Itu luar biasa sekali ya. Khususnya untuk usia balita ya. Mereka akan minta lagi, minta lagi, minta lagi. Nah, manfaatkan itu daripada membiarkan mereka main game saja atau pegang HP saja. Cerita. Nah, selain cerita Alkitab, coba cerita-cerita yang punya nilai-nilai positif. Ya, kalau zaman saya waktu kecil banyak cerita Aladin, Putri Salju, Pinocchio, ya cerita macam-macam lah. Ya, penjual korek api. Saya masih ingat sampai hari ini saya masih ingat cerita-cerita dongeng karena guru TK saya pintar sekali mendongeng. Dan itu ada nilai-nilai yang bagus sekali. Nah, tapi permisi tanya anak-anak zaman sekarang, kalau gurunya di sekolah nggak ceritakan lagi, apakah orang tua ceritakan? Nah, padahal ini buku-buku yang atau dongeng-dongeng yang memang punya nilai positif secara universal, gitu ya.
Ya. Nah, sekarang mungkin udah jarang beli buku, tapi kalau misal kita mau berinteraksi karena dunia digital, dunia HP, pakai HP kita untuk bercerita juga gitu ya. Sehingga anak tidak dibiarkan sendiri dengan HP-nya. Oke. Lalu pakai video juga karena memang ada penelitian anak zaman sekarang video itulah yang mereka jadi satu karakteristik mereka menangkap informasi dan sebagainya. Karena sudah terbiasakan gitu ya. Jadi manfaatkan video untuk sampaikan cerita dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan saya ingat waktu anak saya baru lahir dan sebagainya, saya sengaja beli video kamera merek Sony waktu itu. Masih mahal ya, belasan juta gitu ya, karena belum ada smartphone yang canggih yang untuk bisa merekam. Karena saya pengen merekam setiap momen-momen yang penting dari pertumbuhan anak saya. Bagaimana mulai dia berbaring, mulai dia merangkak, mulai dia jalan, mulai dia lari, lalu kegiatannya apa saja saya dengan anak saya. Jadi saya rekam tuh, saya rekam waktu saya ngajarin dia nyanyi, nyanyi ABC, nyanyi My God is so big, so strong and so mighty dan semuanya, dan dia ikut tepuk tangan dan sebagainya. Sampai dia ngomong panggil papa, mama ya, belajar kata-kata itu kita rekam dan sebagainya. Lalu waktu dia agak besar kita putarkan cerita lagi. Dulu kamu gini loh waktu kecil dan sebagainya. Nah, itu jadi satu sarana atau jadi satu seni untuk membangun kebersamaan dengan anak. Nggak perlu bahan-bahan yang lain yang sulit-sulit ya. Apalagi sekarang kita nggak usah beli video kamera sendiri. Kita pakai HP saja sudah bisa rekam gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pakai video juga. Nah, jadi tips seni cerita tadi ya, pakai kisah Alkitab dengan buku. Lalu boleh ya orang tua, apalagi anak yang sudah lebih besar, di atas 10, 12, remaja, ceritakanlah kisah kehidupan orang tua. Pengalaman saudara-saudara waktu percaya Tuhan. Ada yang dari keluarga non-Kristen, ada yang dari keluarga Kristen. Bagaimana berjuang mempertahankan iman Kristen dan sebagainya. Nah, lalu cerita juga pengalaman membangun keluarga, membangun karir. Ini anak-anak remaja senang mendengarkan. Karena mereka sedang mencari jati diri. Karena mereka sedang mencari model. Nah, ceritakan gitu ya. Permisi tanya yang hadir malam hari ini. Kalau anak-anak saudara sudah remaja atau pemuda, mereka pernah nggak diceritakan gimana papa ketemu sama mama? Siapa yang kenalin? Siapa yang duluan jatuh cinta? Siapa yang kejar siapa? Si papa yang deketin mama atau mama yang deketin papa? Tahu nggak anak-anak? Dulu waktu mama pacaran ulang tahun, hadiah pertama apa? Wah, kalau dicerita ini, itu anak-anak akan senang. Karena dunia anak remaja, kalau udah cerita soal pacar-pacaran, mereka langsung semangat dan senang sekali. Nah, saya pengalaman pribadi, saya cerita kisah tentang bagaimana saya mengenal istri saya, lalu pacaran, lalu menikah. Gitu ya. Wah, dan mereka senang sekali. Kadang-kadang udah diulang 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang, hari itu papa sudah cerita. Tapi mereka tetap mau dengar sampai habis. Gitu. Karena itu real life, pengalaman, dan mereka memang sedang memikirkan hal-hal seperti itu sebagai anak remaja yang bertumbuh menjadi dewasa tentang pasangan hidup dan sebagainya. Nah, mereka akan antusias dan senang sekali. Jadi itu salah satu seni kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Gitu ya. Kalau kita udah senang cerita-cerita begitu, satu hari misalnya dia ada suka hati sama seorang cowok atau cewek, dia bisa cerita, Pak, saya suka sama orang itu loh. Nah, kalau udah sampai sebegitu dalam hubungan papa sama anak atau mama sama anak, berarti kita punya komunikasi yang sehat dengan anak. Tapi kalau anak ada sesuatu yang penting, itu kan mencintai seseorang itu kan sesuatu yang penting sekali ya, apalagi anak remaja. Kalau dia nggak berani cerita sama orang tua, berarti ada sesuatu nih dalam pola komunikasi dengan orang tua. Kok yang begitu penting bagi dunia remaja dia nggak berani ceritakan ke orang tua. Nah, itu dia. Mulainya dari mana? Dari kita dulu yang cerita ke anak kita, pengalaman-pengalaman kita. Kalau ada foto-foto waktu pacaran, kasih dia. Ya, gitu ya. Nah, inilah seninya. Lalu kisah suka dan duka yang berkesan dalam kehidupan orang tua, ceritakan ke anak. Ya, tadi saya juga ada contoh juga dongeng dunia, kisah nyata yang positif, apalagi yang kita alami sendiri, yang kakeknya, neneknya yang alami sendiri, waktu berjuang, waktu bekerja, waktu berusaha, waktu gagal lalu bangkit lagi, dan sebagainya. Sampaikan itu juga sebagai suatu pemuritan, bahwa semua yang terjadi mengucap syukur kepada Tuhan, ada anugerah Tuhan,
ada Tuhan yang menolong, ada campur tangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Jadi di situ ada PI, pengabaran Injil, ada pemuritan kepada anak kita, gitu ya. Nah, jadi saya kira untuk bercerita ke anak, ke keluarga nggak terlalu sulit ya. Pada dasarnya manusia itu adalah pencerita. Saudara kalau nggak percaya, coba cek terakhir kali saudara bercerita, pasti ada kepada seorang teman. Entah kan cerita kekesalan saudara, entah cerita karena saudara ada suatu masalah atau suatu yang gembira, pasti saudara cerita. Jadi jangan anggap cerita ini sulit ya kepada keluarga atau kepada anak-anak kita. Ini tipsnya ya. Nah, itu semua untuk membantu menanamkan nilai dan mengalihkan hal-hal yang negatif tadi. Ya, lalu kemudian tips yang berikutnya adalah cobalah dengan kegiatan-kegiatan hobi, seni, rekreasi, dan sebagainya. Sehingga mengalihkan anak jangan hanya melulu ke gadget, ke smartphone. Tapi ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita lakukan. Untuk mereka juga mengisi ya hidup ini dengan bermakna. Tanpa harus bergantung sekali dengan digital. Jadi ini semua, permainan tradisional, games, rekreasi, dan sebagainya. Coba kita lihat ya, seni bermain bersama anak, ya, hobi, kegiatan, dan sebagainya membantu anak tumbuh kembang dengan sehat sekaligus mengalihkan dari dampak negatif dunia digital zaman now. Nah, ini contohnya nih ya. Coba anak-anak ada nggak yang hobi nyanyi, main gitar, dan sebagainya? Anak saya hobi berenang, hobi bersepeda. Lalu kami ada kebiasaan setiap liburan, pasti kalau di masa normal ya, tidak pandemi ya, pasti ada liburan ke suatu tempat, ya kadang-kadang nginap 1-2 malam. Tidak harus yang mahal-mahal, yang sederhana saja, tapi ada kesan kebersamaan, ada pengalaman. Oh, tahun ini kita ada wisata ke Danau Toba. Oh, tahun depan ada kesempatan Tuhan berkati kita bisa ke Penang. Oh, ada kejadian-kejadian ini, ada kuliner ini dan sebagainya. Nah, itulah yang membangun kita kebersamaan dengan anak-anak sehingga dampak negatif itu akan lebih mudah kita atasi dari digital itu. Oke, kemudian coba lihat ini ya, anak yang sebelah kanan saya ini main HP dan sebagainya. Anak yang sebelah kiri itu main yang real, ya, alat tradisional yang real ditemani kakaknya, adiknya, atau papanya. Mana lebih happy, mana lebih bermakna. Nah, ini bisa dilakukan ya walaupun pandemi karena ini kan sesama keluarga dan di rumah, gitu ya. Kalau sudah tidak pandemi, mungkin kita perlu ciptakan lagi atau berikan lagi iklim kepada anak-anak kita untuk bermain bersama anak-anaknya ya. Nah, ingat lagi waktu masa kecil kita main-main sama teman-teman dan sebagainya, betapa kita mendapatkan manfaat yang lebih besar, lebih bahagia, ekspresi kita keluar semua. Waktu main kita bisa marah, kita bisa nangis, kita bisa senang, kita bisa bahagia, kita bisa curahkan semua di dalam hati kita, sehingga rasanya puas dan plong, akhirnya malam kita tidur nyenyak dan sebagainya. Lalu imun kita juga kuat, sehingga anak-anak dulu walaupun banyak mandi hujan, main becek-becek, nggak gampang sakit. Kenapa? Karena dia dari permainan tradisional itu ya sudah menolong dia untuk happy ya. Ketika happy kan imunnya bagus. Kira-kira seperti itu ya. Nah, orang tua, anak-anaknya masih balita, coba main ya. Main apa ya ini? Sembunyi-sembunyi ya. Kalau orang Medan bilang itu alit taubi ya. Taubi ya. Anak-anak pasti senang gitu ya. Yang udah lama nggak main, coba silakan main. Kalau yang anak sudah remaja ya, kalau masih mau main silakan main ya. Tapi rasanya pasti udah nggak cocok ya. Tapi anak balita itu senang sekali main sembunyi-sembunyian. Oke, nah ini dia. Waktu saya anak kecil masih anak-anak, saya ingat sekali ya kalau setiap kali cap gome ini hari Selasa ini kan cap gome ya, sudah makan itu enggak gue pia ya. Nah, itu ada alat permainan kita juga, kita bikin lampion atau kita beli lalu pasang lilin, lalu kita keliling-keliling sambil nyanyi-nyanyi ya, walaupun maknanya apa kita kurang tahu pada waktu itu. Intinya adalah ini permainan yang real, bukan di digital. Tapi zaman sekarang kayaknya di pasar juga udah nggak ada jual ya lampion seperti ini untuk anak-anak ya. Semua sudah mungkin lebih canggih. Oke. Nah, tapi yang ini mungkin kita masih bisa ya main ini apa namanya yoyo. Mungkin masih ada jual. Tuh, dulu masa kecil masih ada kalau yang biji apa ini biji buah pala ini mungkin sekarang sudah nggak ada yang main lagi atau nggak ada yang jual juga ya. Tapi yang di bawah congkak sama kelereng
Kalau masih bisa diusahakan, silakan ya. Nah, kalau bisa yang tahu bahasa Mandarin, ajarinlah anak-anak kita main xiangqi, catur Chinese ini ya, atau main yang kayak catur gitu, atau waktu saya kecil saya nggak tahu main ini, tapi saya main yang namanya Simapau gitu ya. Oh, senang sekali dan mainnya bisa sampai berjam-jam. Atau main yang ada olahraga begini. Nah, lalu ini ada main dulu kita namanya ini Ampera Jepang. Lalu ada main yang seperti di bawah ini. Nah, ini pemerintah sampai keluarkan begini loh. Ini Satgas Covid yang keluarkan ya. Di rumah aja tanpa gadget. Main catur, main ular tangga, main ludo, main monopoli sama anak-anaknya. Itu akan sangat jauh lebih bermanfaat ketimbang anak-anaknya ditinggal dengan gadget sendirian. Jadi 10 manfaat bermain di dunia anak ya. Anak itu belajar fokus dan konsentrasi. Coba bayangkan dia main kelereng itu ya, atau orang Medan bilang guli ya. Itu kan harus fokus dan konsentrasi. Oke? Atau main ludo, atau main yoyo. Main apapun pasti dia akan belajar fokus dan konsentrasi. Belajar pentingnya proses dalam mencapai tujuan. Dia harus berjuang dulu baru bisa menang. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang dia nangis, kadang-kadang dia dicurangin gitu ya. Dia nggak seneng. Lalu dia bisa melepaskan semua perasaan tadi. Saya cerita tadi ya, senang, sedih, marah, malu, tertawa lepas, menangis, emosi, semuanya dia bisa keluarkan waktu bermain sama teman-temannya. Lalu dia belajar berdebat yang sehat. Ya kadang-kadang nggak sehat juga, mungkin terlalu kasar juga ya. Masih ingat masa kecil kita waktu main itu kita berdebat. Kalau orang Hokkien tuh bilang lu titu cao gitu ya, kamu main curang dan sebagainya. Lalu berdebat di situ. Lalu belajar realita tentang menang dan kalah, gagal dan berhasil. Itu realita. Anak-anak harus hadapi. Nah, sehingga nanti di masa depan dia juga tahu bahwa menang dan kalah itu realita. Ya, jadi kalah jangan langsung terus merasa gagal dan putus asa. Dan menang juga jangan terlalu menjadi sombong karena suatu hari bisa kalah juga. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini anak zaman dulu dia di luar main sepak bola, disuruh masuk mau makan, mau belajar nggak mau dia. Pengen terus main. Anak sekarang beda ya. Disuruh anaknya keluar main nggak mau karena di rumah ada wifi, di luar nggak ada wifi. Kira-kira gitu ya, itu bedanya. Nah, mari kita dengan seni menciptakan ini kembali kepada anak-anak kita. Nah, yang lain lagi, belajar bangkit dari kegagalan. Nah, dengan bermain itu, menang jangan sombong. Belajar sabar, antri dan bergiliran. Ya, sering sekali main-main itu harus bergiliran, harus sabar, ya. Apalagi mainnya banyak orang rame-rame. Gitu. Tadi seperti lompat karet dan sebagainya, itu harus antri. Belajar bertanggung jawab. Nah, kalau kalah ada konsekuensinya, kalau menang ada konsekuensinya, gitu ya. Nah, meningkatkan keterampilan psikomotorik juga ya. Jadi dalam permainan tradisional itu kan dia tangan, kaki gerak, mata gerak, semua mulut, kaki semua dipakai. Jadi psikomotoriknya bagus. Meningkatkan imunitas atau kesehatan. Nah, bandingkan dengan main gadget yang hanya dapat hiburan, mungkin dia belajar konsentrasi, tapi kalau terlalu lama dengan cahaya HP dan sebagainya juga ada bahayanya juga ya. Jadi mana lebih bermanfaat? Nah, disinilah seni kita membimbing anak yang zaman now. Jadi orang tua harus aktif, kreatif, bahkan berkorban agar dunia anak atau dunia bermain ini dapat dikembalikan kepada anak sehingga tidak direbut oleh gadget atau dunia digital. Berkorban dalam arti apa? Saya jadi anak-anak. Kalau saya main kelereng sama dia, saya seperti anak-anak main kelereng. Kalau perlu saya ajarin dia Ampera Jepang tadi yang lompat karet itu ya, berarti saya jadi anak-anak, nggak salah gitu ya. Apalagi sama anak balita, nggak masalah gitu. Nah, seperti yang Paulus katakan, karena saya mau memenangkan dia, supaya dia tidak dikalahkan oleh dampak negatifnya gadget dan sebagainya. Yang terakhir ya, jadi di sini kita adalah orang tua harus jadi teladan. Kalau kita ajarin anak kita dampak negatif gadget, kurangi dan sebagainya, kita sendiri terus saja gadget, ya, maka kita nggak bisa jadi teladan. Nah, ada kalimat mengatakan, anak-anak belajar sedikit dari apa yang engkau katakan. Anak-anak belajar lebih banyak sedikit dari apa yang engkau lakukan. Anak-anak belajar paling banyak dari siapa dirimu, teladan hidupmu, cerita hidupmu, kisah hidupmu, kepribadian hidupmu, dan apa yang kau berikan kepada anak. Itulah yang terbaik buat si anak. Ya. Oke, sampai di sini materi saya
mohon maaf cukup panjang lebar juga, tapi itulah yang saya rasa penting sekali ingin saya share-kan. Mungkin ingin ada interaktif. Nanti kita tutup dengan satu video klip 2 menit saja ya, Pak Robi. Ya, Ya, ya Pak oke. Alipin. Baik. Ya, terima kasih Pak Alipin. Ini bagus sekali materinya. Jadi saya harap untuk para orang tua, papa mama benar-benar ya bisa memperhatikan ini dengan baik seperti itu. Kita benar-benar mau menyediakan waktu untuk mereka, bahkan dikatakan kita mau masuk ke dalam dunia mereka, gitu ya. Dan kita mesti bangun kebersamaan dengan mereka supaya tidak kehilangan. Ya, silakan jikalau saudara-saudara ingin bertanya. Oke, ini mungkin dari Bapak Wirawan dulu ya. Nanti bagi saudara-saudara yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau bisa dari kolom chat ya. Oke, saya bacakan ya. Ketika pembelajaran dilakukan secara onsite, guru disebut sebagai orang tua kedua bagi siswa. Namun ketika pembelajaran dilakukan secara online, fungsi guru ya sebagai fasilitator dalam pembelajaran memang masih terjadi. Namun fungsi guru sebagai pembentuk sikap mental atau karakter jadi berkurang. Bahkan fungsi kontrol bagi mereka jadi jauh berkurang. Guru nggak bisa lagi mengontrol apa yang ada dalam gadget mereka. Ya. Bagaimana agar dua fungsi terakhir bisa kita maksimalkan? Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Wirawan. Nah, menurut saya memang tanggung jawab yang paling besar mendidik anak sebetulnya adalah orang tua. Karena sistem pendidikan maka dititipkan kepada guru. Namun, kalau guru yang baik, dia punya, seperti yang Pak Wirawan katakan, juga ingin membantu membentuk sikap mental dan karakter anak. Saran saya adalah, guru harus mengorbankan waktunya, chat pribadi, lepas pribadi kepada siswa-siswi, membangun kedekatan, seperti jadi teman. Tentu kalau satu kelas dia punya banyak murid, guru wali kelas misalnya 30 murid, ya dia harus prioritas. Kira-kira anak mana yang lebih perlu diperhatikan bulan ini, saya akan cek pribadi sama dia untuk bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin dia perlu bantu, perlu didoakan, perlu sharing, atau misalnya kita lihat dia waktu belajar online kok tidur terus ya, kok matiin video terus. Nah, itulah yang saya cari. Gitu ya. Jadi saya chat pribadi. Nah, di situ berarti di luar jam kerja guru harus korban juga untuk membimbing anaknya. Itu saran saya, Pak Wirawan. Mungkin ada ide-ide yang lain juga, silakan. Ya, Pak Wirawan, apakah itu menjawab? Saya pikir juga benar ya. Jadi memang kita yang perlu mencari mereka, kita yang perlu aktif sebagai guru-guru, kita yang japri mereka, kita yang mulai memperhatikan mereka seperti itu di masa-masa online seperti ini. Baik, mungkin dari saudara-saudara lain, oke, ya. Dari saudara-saudara lain, apakah ada yang ingin bertanya, gitu ya, atau menanggapi dari materi pada hari ini? Silakan saudara-saudara. Semua sudah paham saudara-saudara. Coba dong mau lihat dong ya. Oh, Pak Dr. William, silakan. Oke, malam Musa, Pak Cuncun, Dr. Malam, Pak William. Contoh ya. Mungkin saya tanggapi lah. Kalau kita kan memang udah lewat masa mendidik anak kecil ya. Sekarang udah malah mau mendidik cucu. Nah, cuma kalau yang seperti materi tadi Musa sampaikan memang sangat-sangat ini ya, memberi suatu inspiratif. Nah, kalau tanggapan saya memang sebenarnya pertama ya kita sebagai orang tua yang pertama harus dapat memberi contoh gitu. Seperti kalau misalnya anak kita sering main game, nah ternyata papanya juga gila game, nah itu udah repot itu untuk ajarin anaknya jangan main game, gimana ya cara menyampaikan untuk supaya anaknya juga. Nah, jadi ya memang pertama juga kita orang tua yang lebih fokus untuk suatu contoh daripada suatu nasihat pada mereka memang. Ya saya alami juga dulu pernah ya itu melarang anak begini, melarang anak begitu. Nah kalau
saya sendiri juga begini, gimana ya waktu itu saya menyampaikan. Tapi ya terakhir ya kita harus juga bisa merubah, dan kita juga memberi contoh yang mereka pelan-pelan melihat ya, jadi ikut. Jadi artinya apa yang kita sampaikan mereka juga bisa jadi ini. Mungkin itu tanggapan sebagai masukan dari hal-hal yang tadi mau saya sampaikan. Ya memang semua itu sangat bagus, tapi ya kita yang orang tua yang harus utamakan contohnya. Ya. Terima kasih Dr. William. Itu yang slide saya yang terakhir itu. Ya, kan? Iya, anak belajar sedikit dari apa yang kita bilang, anak belajar sedikit lebih banyak dari apa yang kita lakukan, tapi anak belajar paling banyak dari siapa diri kita, contoh teladan hidup kita. Itu betul sekali. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, jadi semua itu memang harus dimulai dari orang tua ya. Keteladanan itulah yang paling penting. Karena ya kalau kita memang orangnya dari dulu sudah kecanduan gadget, kemudian kita mengajarkan jangan main gadget, anak-anak tentu pasti akan main gadget. Begitu ya. Ya. Nah, oke. Baik. Apakah dari saudara-saudara mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan tanggapan ya terkait materi hari ini? Saya persilakan saudara-saudara. Bu Mutiara sepertinya. Ini ya sama seperti Dr. William mengatakan, kita udah lewat masa ya, hanya ngurus cucu ya. Tua main game itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik untuk melatih otak atau olahraga otak. Jadi kalau orang tua main game boleh, cucu boleh nggak sih? Ya waktu. Main ada waktunya. Nanti kalau orang tua ajarin cucunya main catur. Main catur Tiongkok itu ya, sama Sumapau ya. Ya, Sumapau. Bukan Sumapau. Jadi Jiangqi. Main macam. Main kartu ya. Kalau macang saya nggak berani kasih contoh, katanya itu kan dia. Sekarang Dr. Mutiara sama Pak Cuncun lagi hobi itu ya. Lagi hobi macong. Itu ya, namanya olahraga otak. Iya. Kalau menurut saya main itu ya namanya hiburan, tapi lewat waktu dan ada waktu mainnya. Jadi bukan tuh mainnya yang kelebihan. Ya. Kadang kalau memang pun mainan yang wajar, yang baik, yang liar, yang apa. Tapi itu aja ya kena marah kan kayak gitu. Kalau masa remaja saya ya itu kadang lewat waktu basket terus saja, itu kena marah. Karena dulu kami waktu remaja di sekolah kami itu nggak ada lapangan basket. Jadi terpaksa mau latihan yang satu lapangan yang benar, terpaksa ke kebun bunga sana ada satu lapangan basket di mana yang tak ada orang main, yaitu di subuh. Makanya tim kami itu tiap pagi jam 5 pagi-pagi udah mulai keluar sampai di kebun bunga itu main sampai jam 7. Udah jam 6 kian orang-orang yang khusus udah datang. Jadi kadang kita itu dapat mainnya lah itulah main subuh. Nah itu kadang sering-sering sekolah kami ini terlambat. Nah kalau gitu udah nampak kali itu. Tiap kali siapa yang terlambat? Ya ini tim kami. Tapi akhirnya tim kami ini yang juara untuk sekolah terus. Karena sekolah kita nggak ada fasilitas. Jadi kita harus latihan di tempat orang lain yang waktunya itulah pagi-pagi subuh. Nah, jadi main mungkin boleh. Ya, mainnya ada waktu. Ya, tapi ya sikon keadaan itu kami main supaya dapat trik dan apanya yaitu kami main basket yang melampaui waktu yang tidak benar kayak gitu aja.
Kalau sekarang orang tua mungkin game di dalam HP, di iPad, mungkin menurut saya boleh-boleh yang itu gamenya yang namanya kayak asa otak. Tapi ya harus ada waktu. Kalau bukannya duduk di sana terus main game atau di depan komputer ya salah juga toh. Kalau kita nggak latih otak kita ya nanti pikun kita nanti. Udah bisa. Betul, Nah, betul. sekarang ada cucu, mungkin Dr. William bilang, oke, main dengan cucu lah, ajar cucu, cerita-cerita dengan cucu. Ya, Iya. ya. Nah itu menurut yang tadi Musu sampaikan itu semua cukup baik untuk kita untuk lebih perhatikan. Apalagi bagi keluarga ataupun suami istri yang baru. Ya, Iya. gimana untuk latih anaknya yang akan datang. Jadi saya lihat kadang itu supaya anak itu nggak ribut, sodorkannya aja HP. Jadi anak itu tiap hari pegang HP, itu nggak benar. Iya, itu yang sering. Tapi nanti kita yang orang tua kan nggak mungkin terus tegur-tegur kayak gitu. Nanti bilangnya ini orang tua yang tidak apa. Ngamcam. Jadi ya orang bilang ngamcam ya. Kalau Hongkong hu ya. Kalau itu orang tua yang nggak becus atau gimana. Tapi ini ya sekali-sekali kita kasih sampaikan kayak gitu. Jadi supaya anak itu diam, tenang. Saya lihat itu apa aja anak itu minta. Jadi tiap hari pegang HP, pegang iPad, pegang apa. Kadang waktu di restoran saya lihat itu, biar anak itu tenang. Ya itu sambil makan iPad terus itu. Kalau ini anak ini, gue takutnya nanti yang tadilah yang ada kejadian-kejadian itu kan jadi bahaya. Jadi ini ada contoh-contoh yang Musu sampaikan. Mungkin anak muda lain hari gimana cara didik anaknya itu cukup bagus gitu. Ya, ajaran yang sekarang lain dengan ajaran yang kami dulu, Pak. Kita bisa main kelereng, main kuaci, main apa, oke. Tapi anak-anak sekarang lain. Di depan komputer terus kan gitu. Ya. Ya, itu mungkin kita harus belajar juga ya orang tua. Betul, Pak. Jadi maksud saya, jadi usul saya diulang lagi, Pak Cucu dan rekan-rekan sekalian. Jadi coba ciptakan lagi di rumah anak-anak main congkak kan bisa, papa sama anaknya. Ya. Nah, itu jadi coba lagi. Sayang itu ya, itu kan sebenarnya bagus sekali, tapi sudah dilupakan, gitu ya, sayang. Ya, aku ingat itu patok lele kan, dan patok lele. Tempat teman kita itu kena mata, kena apa ya masa kecil. Nah, itu semua. Baik, itu ya itu satu komunikasi kalau menurut saya waktu mainan dulu itu satu tim kompak. Sekarang anak-anak itu individu ya itu jadi masalah. Iya, benar. Tarik keluar. Jadi penting itu sekali lagi. Kalau di gereja ada acara, yuk ada hiburan, game yang bersama. Nah, itu yang ada kan satu kayak apa itu mainan yang namanya motivasi. Jadi itu satu komunikasi yang baik menurut saya. Jadi nggak individu. Thank you, Musa. Ya, sama-sama. Ya. Jadi memang tujuannya ini adalah menciptakan kebersamaan dengan anak. Kita tidak membiarkan mereka sendiri. Seperti itu. Karena kalau mereka sendiri nggak ada yang bimbing jadinya. Begitu kan? Nah, kalau sekarang misalnya anak-anak dari Bapak Ibu mungkin sudah kecanduan main itulah apa Mobile Legend misalnya sekarang ya, atau mungkin main yang lain seperti itu dan sepertinya udah susah untuk melarang mereka, maksudnya tidak terlalu sering main. Nah, disinilah sebenarnya peran orang tua seperti tadi juga Mbok Su Alipin sudah menyampaikan. Mungkin kita bisa sesekali menemani gitu ya. Ini hero-nya apa ini gitu ya. Ini seperti apa orangnya, ini kekuatannya gimana. Jadi orang tua ikut masuk dalam dunia mereka. Nah, saya pikir itu juga bagus ya. Jadi orang tua bisa ngerti perasaan anak ketika kalah di dalam game itu seperti apa. Gitu. Saya tahu sekali dalam game Mobile Legends itu orang bisa emosi. Bisa marah-marah. Gitu ya. Karena itu saya percaya nih kalau anak-anak Bapak Ibu udah remaja, itu mereka pasti main game itu. Gitu ya. Nah, itu cukup bisa menguras emosi mereka. Mereka mungkin bisa jadi gampang marah dan sebagainya. Karena itu perlu sekali. Saya juga mengajak di sini, Papa Mama mari dampingi mereka. Boleh ajak ngobrol mereka, itu permainannya seperti apa, supaya Bapak Ibu bisa paham juga. Nah, disitulah juga sebenarnya seni ya, Pak Alipin,
kita dalam membimbing mereka seperti itu. Baik, mungkin apakah ada satu orang lagi mungkin yang ingin bertanya ya terkait hal ini? Silakan saudara-saudara. Saya Ya, Simati, silakan. bagaimana pula kalau sana kita tidak suka pula ya kan? Dengan game itu. Nah, Kurang itu yang suka ya itu game apa gitu ya? masalahnya kan disuruh temani. Sedangkan lagi pula pun mereka itu berteman semua gitu. Dia mainnya kan dengan temannya gitu. Ya kan? Mungkin kita pernah main game-game gitu, tapi masalah sekarang dunia mereka, dunia anak-anak itu dia seputar temannya semua gitu. Begitu kita masuk ke dalam kan rasanya agak aneh dikit ya gitu ya. Maksudnya kalau kita masuk ke dalam gitu. Dan kesukaan kita dengan kesukaan mereka mungkin beda juga, makanya yang agak susahnya sekarang itu adalah karena pandemi itu ya. Jadi sedikit terbatas dia punya apa gitu kan. Terkadang mereka kalau anak-anak saya sebenarnya sukanya memang terkadang bermain dengan temannya. Terkadang bisa main itu apa raket atau entah main apa gitu ya yang sifatnya apa. Tapi setelah pandemi ini malahan nggak ada yang bisa dilakukan kan. Maksudnya suruh baca buku, terkadang baca bukunya rasanya bosan gitu kan. Nah itu juga jadi apa gitu. Jadi mau main game apa terkadang waktunya nggak pas gitu, nggak tepat gitu juga ya kan. Ya kan, maksudnya waktu mereka itu bermain dengan waktu kita punya waktu terkadang nggak sama gitu. Hal itu bagaimana pula gitu. Mungkin itu yang pertanyaannya. Bu Wati, anaknya umur berapa ya? Anak saya satu 15 tahun, satu 10 tahun. Nah, jadi intinya bukan harus main game sama mereka, tapi intinya adalah kita punya relasi dan hubungan yang baik dengan mereka, sehingga kalau mereka ada problem, ada masalah, mereka cari kita dulu sebagai orang tua. Nah, jadi bangunlah komunikasi yang baik, persahabatan kalau udah usia 15 itu ya. Nah, tadi saya kasih contoh seninya ya. Mereka tahu nggak kisah kehidupan waktu Bu Wati dengan suami waktu pacaran gitu ya. Siapa yang kejar siapa gitu. Itu mereka suka sekali dengar gitu. Ya. Cobalah cerita itu. Mereka pasti pengen dengar, tapi jangan satu hari cerita habis semua, simpan sikit-sikit gitu ya. Supaya mereka penasaran dan pengen dengar lagi, Itu seninya. Cobalah, pasti senang karena memang dunia mereka kan sedang dunia antara lawan jenis gitu. Dari situ nanti besok-besok dia jatuh cinta sama orang lain atau ada orang lain yang sedang kejar dia pasti curhat sama Ibu Wati dulu. Di situ kita merasa senang karena dekat gitu. Itu seninya ya gitu. Jadi bukan harus temenin main walaupun kita waktu nggak cocok dan sebagainya. Kalau bisa silakan. Kalau nggak bisa temenin main, coba ciptakan komunikasi relasi yang baik. Salah satu yang bisa menarik dunia anak adalah tentang dunia percintaan. Nah, kita sendiri kan sudah pernah pengalaman. Itu pasti mereka senang, apalagi kisah nyata papa mamanya sendiri. Gitu ya. Saya pengalaman gitu ya. Saya ditolak sampai 3 kali gitu ya. Nggak dapat gitu ya. Rupanya Tuhan sediakan di Siantar. Jadi cerita-cerita begitu. Jadi yang hari pertama ceritanya yang ditolak pertama kali jangan semua habiskan gitu ya, contoh saja. Itu kira-kira Bu Wati ya, dan banyak lagi ya yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Wah, musuh banyak cerita-cerita itu disimpannya. Oke, coba. Jadi kalau belum pernah ceritakan, nanti Pak Cucu cerita sama cucu juga ya, Pak Cucu. Oke. Jadi misalnya contoh ya, waktu Papa mau melamar Mama itu, Papa ajak Mama kemana gitu kan? Makan apa? Masih ingat juga ya kan? Atau Papa ngajak Mama ke bioskop nonton film horor dulu ya, supaya dilamar langsung setuju karena takut sudah. Jadi itu ada cerita seperti itu yang pasangan Pak Sutri yang saya KTB begitu ya. Ini menarik sekali ya kan, kita nggak nyangka ya. Pasti anak-anak senang dengan kehidupan kita. Dan itu juga jadi contoh kan.
Lalu jangan lupa bahwa semua itu karena Sang Tidak Entien. Syukur kepada Tuhan ya. Seperti tadi Pak Cun kan kesaksiannya di dalam ibadah gitu ya. Terus ajak keluarga nyanyi dan sebagainya. Itu luar biasa sekali gitu ya. Nanti kapan cucu udah agak besar itu boleh diputar lagi. Kenapa mau kesaksian seperti itu dan sebagainya. Karena itu real story gitu loh. Dan anak-anak butuh sosok hero. Ya kan? Kalau kita papa mamanya bukan jadi hero bagi dia dalam tanda petik dunia Aichin ya, dunia percintaan ya. Masa kita mau mereka mencontoh pasangan yang lain atau yang artis yang gampang-gampang cerai dan sebagainya. Itu maksud saya. Itu sedikit seninya ya. Jadi topik hari ini kan tentang seni membimbing anak. Terima Bu Wati atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih, terima kasih Bang. Kadang kami punya waktu seperti PA. Mungkin yang paling penting sebenarnya mungkin waktunya itu diperpanjang untuk bisa cerita-cerita sedikit juga mungkin. Yeah. Jadi terkadang kita memang setiap malam terkadang ada kita baca firman Tuhan dan berdoa. Tapi mungkin yang agak apanya karena mereka juga terkadang habis itu memang mereka sediakan waktu gitu. Tapi habis itu terkadang ada yang kan belum tidur, ada yang udah saya minta tidur, yang kecil dan yang besar terkadang nggak bisa cepat tidur. Jadi terkadang dia punya apanya sendiri lagi gitu, temannya sendiri lagi. Memang dia sediakan waktu untuk kita juga ya, kalau untuk bisa kita apa gitu. Tapi habis itu dia kembali ke temannya lo gitu. Memang terkadang kelihatannya lebih gampang bercerita dengan teman daripada orang tua mungkin ya. Mungkin karena orang tua mungkin dianggap mungkin nggak ngerti ya, mungkin nggak ngerti apa pemikiran mereka atau seperti apa. Karena cara mereka berdiskusi dengan temannya dengan kita kan mungkin beda ya, sedikit beda gitu. Jadi kalau dia mau terbuka secara apa, terkadang bisa ada juga saya tanya-tanya atau saya apakan ke anak saya yang besar karena memang ini waktunya memang udah pubertas ya, udah mulai apa gitu. Jadi terkadang ada juga ada waktu untuk cerita dengan dia gitu. Ya ada juga anak yang kecil juga ada bertanya juga. Ketika dia udah tahu tentang TikTok atau di sana dia tahu sesuatu, dia ada pertanyaan, dia tanya juga gitu. Jadi kita ada memberikan jawaban juga untuk dia. Mungkin seperti tadi yang Bapak Alipin bilang ya memang kisah-kisah story kita itu apa bisa kita ceritakan ke mereka, mereka bisa tahu dan itu bisa jadi satu pengalaman dan pembelajaran buat mereka juga gitu ya. Ya, terima kasih contoh. Ya, sama-sama berarti. Ya, biasanya kalau kita yang duluan cerita, nanti akhirnya mereka baru mau cerita. Tapi kalau kita belum pernah cerita, jangan harap mereka mau cerita dan mereka punya curhat-curhat juga gitu. Jadi memang tadi Pak Dr. William betul bilangan, memang dari kita dulu kasih contoh. Oh ternyata cerita itu biasa ya Papa Mama ya, dan senang sekali ya. Dan rasanya bahagia kalau Papa Mama bisa cerita ke anak-anak. Oh saya juga mau dong. Rasanya senang kan, bahagia gitu. Tapi sekali lagi tujuannya ujung-ujungnya adalah kita mau bilang kansie Sang Tidak Entien ya, bukan ujung-ujungnya ke kita gitu ya, tapi kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan gitu. Itu tujuannya gitu ya. Ya. Oke, baik, saya serahkan lagi kepada Musa Alipin. Tadi mau tayangkan video ya. Setelah itu nanti langsung sudah selesai. Oke, baik. Ya, rekan-rekan, untuk menutup sharing kita Sunday Talk hari ini, saya ingin kita saksikan sebuah video. Mungkin sebagian sudah pernah nonton. Ini dari cuplikan video film I'm Not Stupid. Itu ada part 1 dan part 2 ya. Jadi film Singapura yang bagus sekali. Saya sarankan teman-teman orang tua, apalagi yang pasangan baru yang belum pernah nonton, silakan, sudah ada di YouTube ya. Part 1 dan part 2 bagus sekali. Yang part 1 ini untuk anak-anak yang masih SD ya. Yang part 2 anak-anaknya sudah remaja. Itu bagus sekali, sangat menyentuh dan sangat menolong kita menjadi orang tua yang baik. Dengan konteks negara Singapura ya hampir mirip dengan Medan ya. Nah, ini salah satu cuplikan diceritakan orang tua ini sibuk sekali ya, nggak mau mendampingi anaknya. Jadi anaknya satu hari mau
talent show gitu, mau konser, dia minta papanya hadir. Papanya bilang, saya sibuk, saya di perusahaan, saya 1 jam saya bisa rugi $500 gitu ya. Nah, ini apa yang terjadi dengan anaknya kita saksikan. Bahasa Mandarin, subtitlenya bahasa Inggris ya, mudah-mudahan kita mengerti ya. Nanti sedikit terakhir saya jelaskan artinya supaya paham semua. Oke, kita saksikan sebentar.你别人那么坏，你竟然在小学偷钱啊！你一定是偷钱去买那些宝可梦卡，那些卡害死你！你除了偷了安迪的钱，还偷了谁的钱？还有那些钱呢？为什么没有在里面？钱呢？钱呢？在哪边？在院。为什么你要偷钱啊？你要的东西呢，我都买给你。宝可梦卡呢，已经这么多了，所以才没有买。你竟然要去偷钱啊！手伸出来，伸出来！啊！为了宝可梦卡啊，你竟然去偷钱啊！那么多卡干嘛？啊！你说。我没有买宝可梦卡，你我只是想买你1个小时的时间来看我的演出。我本来想出去零用钱的，可是需要300多天才储蓄得到500块，到时演出已经过了。后来我卖了我的 Pokemon 卡，可是钱还是不够，我没办法再偷安迪的钱了，对不起。Ya, sampai di sini ya. Jadi saya terangkan sedikit. Jadi tadi anak ini didapat laporan dia curi uang bibinya, anti de Chen, ya. Nah, lalu dipukul tangannya dan sebagainya. Dipikir orang tuanya curi uang untuk beli kartu Pokemon. Rupanya dia mau minta papanya ikut nonton dia konser acara sekolah. Tapi papanya itu dulu pernah sibuk, pernah bilang gitu, kamu tahu nggak, saya tuh 1 jam itu saya bisa rugi $500 atau nggak dapat untung $500, nggak ada waktu gitu ya. Nah dia bilang, saya sudah nabung-nabung kalau mau sampai $500 itu setahun baru bisa. Saya sudah jual kartu Pokemon semua tapi masih kurang. Akhirnya kurang itulah saya terpaksa mencuri uang bibi saya. Nah dari situ papanya sadar bahwa papanya salah. Bukan berarti setuju juga anak ini mencuri ya, tapi intinya di sini adalah betapa penting orang tua punya waktu, punya kasih sayang, dan memahami, mengerti kebutuhan anak-anak dan berupaya untuk boleh mengasihi mereka sebaik mungkin. Nah, jangan terlalu mudah untuk itu mungkin waktu di film itu mungkin dia agak bercanda-bercanda atau gimana. Kamu tahu nggak, saya 1 jam itu saya bisa rugi gini. Nah, anak itu kadang-kadang langsung masuk ke otaknya gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini film yang bagus sekali, biarlah kita boleh juga mendapatkan pertolongan, masukan-masukan, jika ada waktu kita boleh saksikan ya. Mari kita berdoa menutup akan sesi malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong dan memimpin sehingga acara kami malam hari ini boleh sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan dan berkat dari Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, setiap kami, baik yang sudah menjadi kakek atau nenek, menjadi orang tua, ataupun kami sebagai anak-anak, atau jika di sini hadir anak-anak atau remaja, Tuhan terus tolong kami, supaya kami tidak terpapar. Tolong kami sebagai orang tua, sebagaimana kesaksian saudara-saudara kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Jikalau kami ingin anak kami tidak terpapar hal-hal yang negatif, maka kami sendiri pun harus berusaha menjadi contoh
Jika punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, terlalu bergantung kepada digital, kepada games, dan dunia medsos, Tuhan tolong kami supaya punya hikmat bijaksana, memakai medsos itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tetapi tidak menjadi seperti tergantung dengannya. Tolonglah anak-anak kami, mungkin ada di antaranya yang sudah kecanduan games, yang terpapar dengan pornografi dan hal-hal negatif yang lainnya. Mohon Tuhan berikan kepada kami hikmat bijaksana untuk bisa mengenali akan anak kami, untuk bisa menolong mereka, mendengarkan mereka, mengajarkan mereka, bercerita kepada mereka tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang memimpin dan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Muse Alipin. Terima kasih, sama-sama. Saudara-saudara, mari kita mau foto dulu. Kita boleh Ya, nyalakan Muse, ya. kamera. Ya, sisi sama-sama. Sisi. Ini ada Contoh Neci dari Lampung, ada Rani dari Parapat. Iya, selamat datang ke The BCS Medan. Welcome, saudara-saudara. Baik, semua sudah nyalakan. Kita akan foto dulu ya. Oke, kita mengabadikan momen ini bersama. Oke, 1, 2, 3. Senyum Pepsodent atau senyum kuda, Pak Cun? Kambing hari ini. Kambing. Sekali lagi ya, tadi belum semua ya. Sekali lagi, 1, 2, aduh sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Oke, bye-bye, good night semua. Nah, Thank you. malam. Teman-teman sehat semua ya. Semoga. Dok, selamat malam. Selamat malam, Dr. William. Ya, thank you ya semua. Ya. Ya, sampai jumpa.